Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam kali nggak apa-apa ya. Malam. Ya malam, Ketahuan pagi, dong. siang, kapanpun para pendengar mendengarkan. Kapanpun itu selamat datang semuanya sobat banyak nanya di podcast Gua Mau Nanya. Kembali lagi bersama gua Endra. Gue Faik. Gue Gali. Dan gue Hafiz. Oke, kita kembali lagi nih di podcast Gua Mau Nanya, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik pastinya. Dan di malam ini siapa nih yang Nih mau nanya? gua ada pertanyaan nih guys. Tapi Apa tuh? pertanyaan gue ini dari salah satu teman kita nih Yoi, dari salah satu subscriber dan juga teman kita bro. Gue bacain ya. Ada pertanyaan nih. Boleh. Sikat Ik. Yoi, dari Mbak Icul, Mbak Icul. Jadi gini, dia komen gini di YouTube kita guys. Asli sih gue juga, ini di episode kedua dia komen gini. Asli sih gue juga waktu hamil bener-bener mikirin banget nama anak. Ini waktu kita bahas arti nama nih. Apalagi tuh suka dengerin orang-orang bilang hati-hati kasih nama anak, kasihan nanti kalau keberatan nama anak itu bisa sakit. Tapi gue jadi penasaran deh, namanya keberatan nama tuh beneran ada atau kebetulan aja gitu. Coba bahas dong di next episode hubungannya omongan orang zaman dulu terus pamali sama kehidupan. Itu beneran atau ada maknanya atau cuma mitos doang. Oke, seru nih kita bahas mitos nih. Bahas mitos ya. Menarik karena kebetulan juga kayaknya kita negara Indonesia walaupun sudah modern ya, tapi masih menjaga juga tuh hal-hal yang mungkin dianggap mitos, pamali dan lain sebagainya. Ibaratnya udah pop culture ya. Benar. Iya benar, kayak udah jadi budaya aja gitu. Maksudnya ini hal yang nggak boleh loh, ini kata orang dulu nggak boleh, jadi jangan sampai dilakuin gitu. Benar. Nah, tapi kalau pandangan kalian sendiri, mitos itu sebenarnya apa sih? Ya, mitos menurut gue sih ya, kalau dari pandangan gue, mitos tuh kayaknya semacam peraturan secara sosial ya, yang yang dibuat untuk menyelesaikan masalah itu. Kayak gimana? Kayak contohnya ini, lo tau nggak? Ada orang yang nggak boleh duduk di depan pintu atau di pintu gitu, katanya takut nggak ada jodohnya gitu. Maksudnya kan itu ngalangin ya. Iya, ngalangin jalan. Iya, orang jalan gitu. Maksudnya menurut gue sih ya mitos ya semacam hal kayak gitu sebenarnya, untuk menyelesaikan itu aja. Itu bukan suatu hal yang gimana kayak mitosnya. Benar. Anak kecil nggak boleh main maghrib takut diculik gitu. Ya, diculiknya tapi bukan, ya memang diculik tapi mungkin bukan sama genderuwo gitu. Ya istilahnya kan lagian ngapain malam-malam maghrib bukannya sholat gitu kan. Iya. Beda daerah beda. Nah cuma gini, kalau kalau berangkat dari pertanyaan si Icul nih, hati-hati ngasih nama anak, nanti kalau keberatan bisa bikin sakit gitu. Kalau menurut gua ini ada alasannya juga sih ya. Orang-orang zaman dulu tuh ngasih larangan, ngasih nama anak tuh jangan berat-berat. Kalau menurut gua ada alasannya juga. Gitu nih, sambil menjawab pertanyaan dari komennya ini ya. Kalau menurut gue jangan-jangan orang tua zaman dulu itu bikin larangan kayak gini, jangan ngasih nama anak yang berat-berat. Itu jangan-jangan biar orang-orang zaman dulu tuh ngasih nama anak itu yang simpel-simpel aja. Gitu, yang sesuai dengan zamannya, jangan ngikut-ngikutin budaya orang lain gitu. Misalkan orang Jawa gitu atau orang Sumatera, orang Indonesia lah, tapi ngasih namanya ke barat-baratan. Mungkin kayak gitu biar budaya Indonesia dalam memberikan nama tuh tetap terjaga. Bisa jadi sih kayak gitu. Menurut gue ya. Nah, memang pasti ada maksudnya. Ya, kalau menurut kalian kira-kira kenapa itu bisa muncul mitos-mitos kayak gini terkait dengan nama anak tadi tuh? Kalau terkait nama, mungkin ya memang alasan yang tadi lu utarain ada benarnya kali. Jadi biar nggak perlu ribet-ribet lah, yang penting simple gitu. Dan
kalau gue juga mungkin menarik ke dalam lagi. Dulu kan memang kental Indonesia itu dengan animisme gitu ya. Dinamisme, kepercayaan terhadap roh-roh leluhur atau mungkin terhadap suatu benda atau makhluk hidup tertentu begitu kan. Sehingga ada kekhawatiran juga mungkin dari pihak orang tua ketika mungkin ya namanya terlalu berat, harapannya terlalu tinggi, kemudian anak itu tuh nggak sanggup gitu kan. Ya namanya orang zaman dulu yang tadi masih kental dengan animisme, dinamisme itu sendiri, ya itu menjadi mungkin sih gitu. Walaupun itu bukan hal yang make sense gitu ya. Iya kan? Iya. Nah, kalau gue mungkin dari sudut pandang lain gue juga pengen bahas terkait dengan mitos yang mungkin ada kaitannya dengan statistik kali ya. Oh ya, apa tuh, gimana tuh? Jadi gini, lu pernah denger gak sih kayak mitos kalau lu kebanyakan nambahin garam pas masak, lu tuh pengen kawin gitu tandanya. Iya. Pernah denger gak? Benar. Iya, pernah. Ya gue pernah baca aja sih di salah satu literasi, itu katanya kemungkinan besar itu sebetulnya ya kayak gimana ya, ada banyak orang yang setelah kawin itu belum paham gitu caranya masak yang baik dan benar. Sehingga mereka pas masak tuh tanpa sengaja mungkin nambahin garamnya terlalu banyak, takarannya bagaimana gitu kan. Oh iya. Sehingga akhirnya benar. dengan banyaknya orang-orang yang kayak gitu, itu jadi kayak suatu kebenaran gitu loh. Padahal itu cuman benar. hal yang Iya, statistik iya. aja gitu, muncul dari statistik gitu sih. Gue pernah denger. Nah, iya sih, bener juga sih itu tadi yang dibilang Faik tentang arti nama, terus kemudian ya banyak orang yang nambahin masakan terlalu asin jadi pengen nikah. Jadi sebenarnya kalau ini gue dapat ya dari Google ya. Ini kan Google sekarang, kalian tahu nggak sih ada AI-nya gitu, kalau kita ngetik ntar langsung benar. kayak muncul jawaban. Jadi kalau di sini di Google itu bilang kalau mitos itu adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia dan bangsa. Dan gue pikir dari kalimat ini emang bisa terjadi, bisa jadi ya. Kenapa mitos itu muncul? Karena memang hal itu terjadi dan itu berulang-ulang. Jadi dianggapnya ini bener nih sehingga akan terjadi dipercaya kayak gitu gitu. ya. Kayak misalkan tadi ya Gali bilang katanya kalau misalkan anak kecil main maghrib itu bakal diculik kan. Ya mungkin di zaman itu atau pada saat itu banyak anak-anak kecil yang main malam-malam dan itu pada hilang. Karena gelap. Ada Ya, zaman entah dulu itu nggak ada karena lampu. gelap. Benar, Ya, bisa entah jadi itu sebenarnya mereka sesimpel mungkin kayak nyasar atau gimana gitu ya, Ndra. Iya, Atau emang nyasar atau benar-benar diculik. iya, atau dia emang kecebur di comberan kan karena hitam nggak kelihatan Makin gelap. bocahnya, Nyaru. makin gelap. Kayak gitu sih itu. Ya Tapi benar. sebenarnya Iya. mitos itu nggak cuma di Indonesia loh, ternyata di negara lain pun punya mitos masing-masing. Dan Oh, gitu? mitos itu sebenarnya asal tuh dari bahasa Yunani, myth. Wah, anjay. Tahu nggak sih? Gila, Iya, MYTH. Oh iya, myth. Iya, kayak misalkan hewan-hewan mitologi ya, mitologi kuno itu hewan mitos kan sebenarnya nggak sih? Kayak iya, naga, benar. Iya. naga, terus apa sih yang Phoenix. kuda? Iya, Phoenix, kuda yang ada tanduknya, Unicorn, Pegasus, unicorn. kayak Iya, gitu ya kan. benar-benar, Ndra. Emang di luar negeri itu banyak juga ya mitos-mitos. Kayak misalnya Iya, di Jepang apa di mana ya? Kayaknya Jepang deh yang itu bukan jadi mitos sih, tapi udah kayak jadi kebudayaan aja kalau lo makan ikan tuh nggak boleh dibalik gitu loh. makan ikan nggak boleh dibalik. Gimana yang jelasin ya? Dibalik. Maksudnya ditelan Jadi dulu baru naki, dikunyah naki. gitu. Kayak gitu. Jadi kayak Gimana dibalik? misalnya lu tuh makan gimana? ikan nih. Ikan Gini, lu dibalik makan jadi ikan. naki. Ikan Oh iya, dibalik bener jadi apa juga. nggak? Jadi Naki. laki. Ah, ini Kayak ketahuan salah banget satu nih sisinya tuh orang dulu banget salah kali. satu kalau nggak salah kayak salah satu sisinya ketika dagingnya udah habis pas lu lagi makan ikan tuh nggak boleh lu balik ke sisi sebelahnya gitu loh. Oh, jadi harus sampai habis dulu. Iya itu entah kayaknya kalau nggak salah harus langsung diambil durinya atau gimana gitu ya. Jadi itu kayak sebuah kepercayaan juga, itu akan memberikan hal buruk lah kayak gitu ketika lu
melakukan hal yang tadi dianggap mitos itu, jangan ngebalik ikan pas lagi makan gitu. Kalau salah satu sisi udah habis. Terus sisi Menurut yang gue lainnya hikmahnya- gimana berarti makannya? Enggak. Ya lu nyabut lu tahu ininya, nggak durinya hikmahnya apa kalau itu nggak berarti? Oh nyambut Berarti durinya lu tahu terus nggak? diambil. Oh, ngerti gue. Iya. Tapi lu tahu nggak hikmahnya apa? Apa? Gimana? Dan mubazir, bro. Oh, Karena kan- iya, benar. karena kan iya, kok- iya. Karena kan ikan tuh kan memang satu sisi kan. Kalau udah habis gitu. Nah, sebenarnya mau durinya masih di situ juga nggak masalah sih kalau menurut gue ya. Menurut gue nggak masalah. Yang penting dagingnya udah habis baru dibalik gitu kan. Tapi kalau misalkan lu pernah nggak makan daging nih, daging ikan. Tapi dagingnya belum habis udah dibalik. Nah, biasanya kalau udah dibalik itu nanti kan harus bolak-balik gitu kan ya buat nyari daging ikannya lagi. Nah, itu tuh udah susah buat nyarinya lagi. Ngerti Gitu. gua. Jadi Sepengalaman gue gitu ya. dipastikan sisi Iya. satunya sudah habis dulu. Intinya itu ya. Iya, Iya. lebih ke nggak mubazir lah Dan- istilahnya. Dan daripada emang dibolak-balik. kayaknya ya ini tebakan gua aja sih. Kayaknya mitos-mitos itu tuh khususnya yang di Indonesia. Mitos-mitos di Indonesia itu kan kebanyakan mitosnya tentang norma ya. Nah, orang zaman dulu tuh mereka pengen nyampein norma baik, pengen ngajarin norma baik ke anak-anaknya. Cuma mereka bingung gimana caranya nyampein dengan logis biar anak-anak itu nyampe pemikirannya gitu. Jadi sama orang-orang tua zaman dulu dibikin simplifikasi biar norma-norma yang mau diajarin itu bisa ketangkep dengan baik gitu, kayak simplifikasi jangan duduk di depan pintu gitu kan. Kalau misalkan dijelasin lu kalau duduk depan pintu itu ngalangin orang lewat, nanti kalau lu ngalangin orang lewat nggak ada orang yang bisa masuk, itu kan ribet. Ya udah dibilang aja Benar. jangan duduk depan pintu lu. Sama kayak yang tadi tuh anak-anak jangan keluar maghrib. Kalau misalkan dibilang kamu jangan keluar maghrib, nanti kalau keluar maghrib kamu bisa nyasar, kamu nanti main jauh-jauh gak bisa pulang. Itu kan ribet orang tua zaman dulu tuh. Ya dibilangin aja kalau lu keluar maghrib nanti diculik lu sama kalong wewe gitu. Jadi menurut Dan gua mungkin gak ada yang mau denger ya. iya Kalau gitu. dikasih tahu yang bener Kalau ya. dikasih tahu alasan yang benernya mungkin anak-anak zaman dulu tuh pada nggak mau denger. Jadi dibikin simplifikasi atau dibikin alasan-alasan yang di luar nalar gitu. Kayaknya sih Lebih gitu. kena ya. Bisa. Jangan Iya. gunting Lebih kuku kena malam-malam, nanti bapak lu meninggal. Gua Iya, baru padahal tahu itu mitos kenapa? Nggak masuk. Kalau Padahal kalau- kenapa kalau tuh? gue Mungkin itu Gua nggak tahu nakut-nakutin deh doang kalau gak sih? Gue pernah ngobrol tuh sama teman gue, katanya ya mungkin dulu kan yang namanya gunting kuku nggak kayak sekarang gitu loh. Maksudnya gunting kuku tuh mungkin masih yang gede gitu, guntingnya agak bahaya lah kalau di Iya, pakai dari gunting malam-malam masih rumput gelap. gitu ya. Pakai gunting rumput. Udah gelap pakai gunting rumput. Iya, bisa sebenarnya untuk gue jadi kebayang kejadiannya zaman dulu tuh kayak gunting kuku zaman dulu tuh bentuknya kayak gimana ya, mungkin tidak Kayak- lebih aman dari zaman sekarang. Terus zaman dulu tuh kalau malam-malam kan gelap, remang-remang, pakai petromak gitu kan. Terus orang tua zaman dulu tuh ngingetin anaknya, lu jangan gunting kuku malam-malam, nanti tangan lu bisa luka. Terus anaknya ngebantah gitu, ya lah gue udah jago mak gitu. Terus emaknya mikir gitu kan, gimana caranya biar anak gua nggak potong kuku malam-malam. Ya udah terus disimplifikasi gitu, lu jangan potong kuku ntar bapak lu mati gitu. Iya, Bisa itulah jadi gitu. simplifikasinya kejauhan. Atau misalnya ini bro, lu kalau nyapu yang bersih. Tapi kalau misalkan anak itu durhaka dan Ya, emang gimana? benci sama bapaknya, dia sengaja tahu gunting kuku malam-malam. Iya ya, blunder ya, jadi blunder ya anjir. Jadi blunder kan. Jadi Bapak juga blunder, gak pernah iya. ngasih uang jajan, udah biar mati aja kita diguntingin kukunya kan. Bangke. Jadi plot bangke. twist ya. Ibunya nanya, kamu ngapain gunting kuku malam-malam? Biar bapak cepat mati. Aduh itu lucu lagi anjir. Iya ya. Aku benci ayah. Tapi lu tahu nggak ternyata banyak kegiatan yang secara mitos itu nggak boleh dikerjakan malam-malam.
Banyak kayak banyak nyapu banyak gitu kan. banyak. Iya nyapu. Nyapu nggak boleh malam-malam katanya. Terus Iya. masukin benang ke jarum nggak boleh malam-malam. Iya, Ya karena benar. karena Pernah susah. dengar juga gue. Ya karena susah, tapi kan sekarang udah ada lampu, berarti kan jadi gampang gitu kan. Iya. Kalau misalnya kalau nyapu tuh bahasa orang dulu katanya kalau nyapu malam-malam kayak nggak ada kerjaan aja waktu pas siang. Jadi istilahnya kayak hikmahnya itu lu buang-buang waktu aja, berarti pas siang itu lu buang-buang waktu gitu. Kalau yang sepengetahuan gue kayak gitu. Iya Kalau iya. malam tapi malam gue apalagi tuh. tahu hal yang beda sih tentang nyapu malam-malam. Kalau orang Jawa bilang, gue nggak tahu Faik kan orang Jawa juga ya, punya hal yang sama nggak? Kalau kita tuh dianggapnya nyapu malam-malam tuh buang-buang rezeki. Iya. Nah kalau kata emak gue dulu tuh, karena orang zaman dulu itu nyimpen uang di bawah kasur, khawatir kesapu, Jadi katanya gitu. Iya udah gitu kan kalau malam itu kan gelap ya. Kalau dulu ya nggak mungkin belum kelihatan. semua punya listrik. Iya. Walah. Make sense sih ya. Iya, kalau orang Jawa gitu. Iya. Jadi memang kayaknya akan selalu ada hikmah-hikmah baik di balik mitos, cuma orang zaman dulu tuh ngejelasinnya malas panjang lebar kayaknya ya. Jadi disimplifikasi gitu kayaknya sih. Atau Dan gini, dengan cara yang nakut-nakutin gak sih? atau gini, nurut. sebenarnya bukan mereka mensimplifikasi sih, bisa jadi ya menurut gue. Jadi seiring berjalannya waktu, pas di kita tuh udah beda kondisinya. Benar, Jadi kayak benar. udah Karena itu kan dari mulut ke tersimplifikasi mulut ya. sendiri. Iya. Iya benar. Bisa jadi, Kita bisa tuh- jadi, bisa jadi. Di kita tuh sebenarnya sisa- tujuan mereka tuh gak sih? Di kita Iya, tuh jadi sisa jika mereka tuh- makannya doang gitu. Kita dapat makannya doang gitu ya, iya gak sih? Iya, Bisa kita lagi. yaudah, pokoknya nggak boleh kayak gitulah gitu. Iya, bisa jadi orang zaman dulu tuh nggak kayak gitu ya. Cuma karena terdistorsi zaman, terus penyebaran itu dari mulut ke mulut, maka itu semua banyak terdistorsi. Kita cuma kedapatan simplifikasinya doang gitu ya. Iya. Tapi Iya, harus benar juga kalau ya. kayak gitu harusnya juga bisa ini dong. Mitos itu bisa berkembang. Harusnya ya, kayak misalkan dulu mungkin nggak boleh nyapu malam-malam, kalau sekarang jadi nggak boleh ngevakum malam-malam. Bisa nggak ya kayak gitu? Maksudnya Takutnya duitnya kesedot. bisa nggak sih berkembang Tapi kayak gitu? sekarang gitu? ini Indra apa? Tapi Ya, sekarang kan bisa, harusnya orang-orang itu nyimpen uangnya di brankas. Gak mungkin Oh iya, benar. ke sapu atau ke itu. Oh berarti Kalau nggak boleh ngecek out malam-malam. Oh, check out Shopee gitu ya maksud lo? Iya, nggak boleh malam-malam. Soalnya kan kalau malam-malam kadang kita ketiduran ya. Ternyata nggak sengaja ke check out, itu kan bahaya banget ya. Ngantuk Tapi kalau dikit, misalnya pembayaran Shopee-nya berhasil. lagi bikin apa yang Rp1 malam-malam gitu gimana, Ndra? Oh iya bener Mau ya, nggak mau harus lagi check apa out, sih? Ndra. Ini bagus banget Yang kalau tanggal Shopee masuk kembar nih. ya. Tanggal Iya kembar juga ya. ya. Jangan disebutin terus deh, dia belum masuk nih, kecuali termasuk. tapi ada satu mitos yang nggak berlaku di gua, Apa tuh? Apa tuh? yaitu kalau makan nggak habis katanya nasinya nangis. Itu nggak berlaku di gue sih. Kalau gue makan nggak habis yang nangis gua gara-gara disikat sama emak gue. Gue pernah denger candaan itu anjir. Tapi kapan gue ikut-ikut anjir. Ya, lagi-lagi sih mitos tuh banyak bagusnya ya. Kayak lu pernah denger gak sih mitos pamali kalau lu mendahulukan orang tua gitu, misalnya kayak makan. Itu kan bagian dari Mendahului. menghormati. Iya, mendahului. Sorry, bukan mendahulukan. Mendahului orang Itu tua adab sih. misalnya. Iya, itu kayak adab gitu ya, Gal ya. Adab. Iya, Karena tapi kan memang adab di balik itu ada pesan-pesan baik sebenarnya. Tapi kalau gue sendiri, ini gue coba membandingkan juga antara mitos dengan agama mungkin ya. Bukan berarti membentur-benturkan agama dengan kebudayaan, tapi kadang juga kita sebagai orang yang mungkin beragama juga, ya ada pandangan tersendiri juga nih buat mitos yang memang terlalu berbahaya juga untuk pemikiran kita. Kayak lu pernah dengar gak sih istilah tatoyur? Apa tuh, gue nggak lupa pernah lagi. denger gua. Tatoyur tuh kayak ketika lu menganggap sesuatu
itu akan memberikan bahaya bagi lu gitu. Kesialan. Oh iya benar-benar Iya, Kesialan kayak atau bahaya. kesialan. Kayak lu pernah dengar gak sih mitos kalau lu nabrak kucing warna hitam lu bakal sial Sial. gitu kan? Atau kalau lu kejatuhan cicak lu akan sial. Heeh. Nah, itu sebenarnya masuk ke Padahal tafsir banyak juga sih. Bukan kejatuhan cicak dapat rezeki ya? Beda ya? Enggak. Nah, mungkin Sial. tiap Tahu beda sih. daerah Sial, beda. yang gua tahu sial. Iya Ya ya. mungkin Padahal kalau menurut gua sendiri ya sialnya itu pas saat itu ketika lu nabrak kucing warna hitam, ya itu sialnya pas itu kalau menurut gua ya. Terus kejatuhan cicak kan sial ya. Ya sial pas itu aja gitu. Kalau menurut gua ya. Kesialannya adalah kejadiannya ya, bukan ketika Iya, terjadi bukan kejadian itu setelahnya. nanti setelahnya Heeh. akan ada kesialan gitu ya. Iya. Dan itu kan udah iya, iya. takdir juga kan ya. Namanya kejatuhan cicak kayak gitu. iya benar-benar. Nah, itu kadang juga membahayakan juga kan bagi Iya benar orang yang terlalu memikirkan apa kayak efek negatifnya nih buat diri gue gitu kan, padahal ya belum tentu juga gitu loh. Iya dan Iya itu sih. emang bahaya sih. Kayak misalnya abis nabrak kucing hitam terus kebayang-bayang mitos itu gitu kan, waduh ini gue bakalan kena sial apa nih, terus nyetirnya jadi nggak fokus, nabrak tronton. Bener malah jadi mengganggu ini kita ya, maksudnya Iya malah jadi mengganggu gitu. keyakinan kita gitu kan. Benar-benar ada Iya, juga iya, mitos-mitos benar. yang emang Ya sebenarnya apa banyak namanya hal ya yang nggak jelas backgroundnya gitu. iya nggak jelas. Cuman tapi itu kalau misalkan memang dianggap pun kata gue sih tetap selalu ada hikmah di belakang itu semua sih. Ya Kayak misalkan contohnya tadi ya anak kecil yang nggak boleh dia keluar malam-malam gitu kan, ya udah mendingan di rumah atau enggak keluar malam itu ngaji ke masjid kan, atau ngaji di TPA gitu kan. Itu kayak lebih oke gitu ketimbang harus main-main malam-malam kan ya. Iya. Benar. Ya gue kalau Tapi gue sih dalam oke gimana Ndra? Nggak apa-apa, lu dulu aja Pis. Enggak sih, gue cuman pengen menegaskan aja kalau gue dalam posisi yang kayak gue sepakat Dra, mitos itu pasti ada maksud di dalamnya gitu, karena gue kita tahu lah bahwa mitos ini sumbernya dari orang-orang zaman dulu ya, dan gue selalu meyakini orang-orang zaman dulu itu terlalu peka bro dengan alam gitu kan. Jadi memang banyak banget iya. hal-hal yang sangat baik yang mereka renungi itu bisa kita ambil banyak hikmahnya gitu, asalkan kita nggak usah terlalu apa ya khawatir lah untuk hal-hal yang memang sebetulnya sudah ada yang ngatur gitu. Iya. Betul. Iya, artinya kita tetap menjadikan mitos itu ada hal yang memang bisa kita ambil hikmahnya selama itu memang tidak menyalahi kepercayaan yang udah kita punya. Yap, Gitu kan ya. Selama itu ada hikmahnya kayaknya nggak masalah juga sih kita percaya hal itu gitu. Toh juga selama ini maksudnya orang tua dulu bisa menasihati anak-anaknya, mungkin sekarang jadi orang tua kita, dan akhirnya nasihat itu juga sampai ke diri kita sendiri gitu loh, sampai akhirnya kita jadi ya setidaknya lebih baik. Mungkin kalau tidak dinasihati di saat itu ya kita nggak akan bisa semengerti ini gitu kan. Iya Benar. benar. Jadi kita fokus ke hikmahnya aja ya, fokus ke pelajaran baiknya ya. Iya bener, fokus ke pelajaran baiknya. Dan yang pastinya kalau misalkan nanti kalian tahu juga nih Sobat Banyak Nanya dan juga kalian bertiga ya, ternyata ada juga loh yang sebenarnya itu fakta, atau mungkin sebenarnya itu ya bukan sebenarnya fakta ya, mungkin orang menganggap itu fakta tapi ternyata sebenarnya itu mitos, itu juga banyak. Atau bahkan sebaliknya, ya memang sebenarnya itu fakta Dianggap tapi mitos, dianggap tapi sebenarnya fakta gitu. iya, atau sebaliknya juga ada ternyata kayak gitu. Mungkin kalau misalkan ternyata Sobat Banyak Nanya tahu hal itu, boleh nanti taruh aja di kolom Ditambahin. komentar Iya ya. benar komen. Ditambahin.
Tapi sebelum hari ini kita sudahi ya obrolan kita ya, gue mau ngasih tahu dulu nih ke kalian. Ternyata ada loh hal yang sebenarnya itu mitos tapi dianggapnya fakta. Apa tuh? Apa tuh? Kalau jadi banteng itu bakal marah kalau ngeliat warna merah. Wah, Oh gue iya, tahu udah caranya sebenarnya. gimana nih anjir. Sekarang Iya. sekarang marahnya kalau ngeliat warna kuning kayaknya. Iya, pokoknya itu aja ya buat malam Woi, ini woi, ya woi, teman-teman. woi, 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 woi. Wah, ngeri banget. Pokoknya Dah, Pokoknya cut. banteng.